learning. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran tentang melahirkan kaki pada letak susah. Tadi kita sudah mengetahui bagaimana cara melahirkan bokong. Nah, dalam melahirkan kaki, ada yang kaki dua-dua ke bawah, ada yang satu saja. Ya. Tapi kalau misalnya dia bokong, ya terlalu besar sehingga dia tidak bisa kita keluarkan, boleh dengan metode mengeluarkan kaki. Ya, setelah kita mencoba, bokongnya terlalu besar, biasanya pada bayi yang makrosomia yang lebih dari 4.000, itu susah kita keluarkan. Sehingga kita bisa menggunakan metode mengeluarkan kaki. Nah, caranya itu yang pertama yaitu kita pastikan bahwa kakinya dalam keadaan tertekuk ke bawah. Jika misalnya kakinya menekuk ke atas, ya, atau ekstensi, maka kita harus fleksikan kaki si bayi, ya, sehingga dia dalam posisi tertekuk. Nampak ya pada poin gambar pertama, ini kan ekstensi dia, kakinya ke atas. Ya, kemudian kita sebagai bidan masukkan tangan, kita pastikan jika dia kakinya ke atas maka kita lakukan fleksi pada kaki bayi. Ya, setelah terjadi fleksi baru kita keluarkan kaki. Ya, nah nampak ya pada gambar terakhir kakinya keluar. Ada gambaran nggak? Kenapa kakinya tidak boleh dikeluarkan langsung, Bu? Harus ditekukkan dulu. Kenapa? Ya, siapa yang bisa jawab? Kenapa? Dia kakinya seperti ini, menekuk ke badan, ke kepala. Kenapa nggak dikeluarkan aja terus seperti ini? Kenapa harus kita tekukkan kakinya, kita fleksikan? Ya, gimana? Ada yang bisa jawab? Ya, karena kan kalau misalnya secara langsung, Bu, itu nanti takutnya kaki bayi bisa patah. Karena kan masih terlalu halus lembut tulangnya kan. Jadi kalau misalnya sekalian terus itu nanti takutnya terkilir atau bisa langsung patah gitu. Ya, jadi jawabannya itu memang bisa kita nalar. Bayangkan kaki kalau dikeluarkan seperti ini bisa nggak? Nggak bisa, ya kan? Karena ada sendi pada lutut. Ya. Jadi kalau kita keluarkan seperti ini tidak bisa. Kemudian rongga dari uterus kita juga kecil, kecuali tempatnya besar. Bisa kita ginikan langsung, ya. Nah, karena rongga uterusnya juga kecil, jadi maka kita lakukan teknik seperti ini. Ya. Sudah paham dalam melahirkan kaki? Sudah, ya. Kita lanjutkan ke metode brush. Nah, metode brush ini ya yang seperti Ibu katakan tadi, yaitu melahirkan bayi langsung dengan kepalanya. Dan ini dilakukan pada bayi yang kecil, ya, yang kurang dari 2.500. Nah, pertama sekali metode brush ini pegang bagian bokong, ya. Kemudian kendorkan tali pusat. Nah, metode brush ini dilakukan bisa pada bokongnya langsung atau jika kakinya sudah keluar. Nah, kalau kakinya keluar, ya seperti di gambar, nampak silahkan. Nah, kita pegang di bokong, ya. Kemudian kita keluarkan secara lordosis. Ya, kita pegang bokong, kemudian kita pastikan yang pertama adalah tali pusat. Ya, jangan sampai terlilit tali pusat. Jika ada lilitan tali pusat, maka kita kendorkan atau kita keluarkan dulu tali pusatnya dari badannya. Kenapa? Jika tali pusatnya terlilit, kita keluarkan dengan kepala-kepalanya, otomatis plasentanya akan tertarik tidak? Tertarik. Iya. Ya. Sehingga bisa terjadi perdarahan, bisa terjadi pelepasan plasenta, ya, bisa terjadi bahkan yang kita takutkan adalah sampai ke ruptur uteri. Ya. Nah, maka pertama sekali kita ke pusat.
Setelah itu baru kita keluarkan secara hiperlordosis. Hiperlordosis itu seperti ini. Ya, kita keluarkan bayinya, kemudian kita angkat ke atas. Setelah keluar kepala-kepalanya baru kita taruh di atas perut. Oke. Udah kebayangan metode bra? Nah, dalam mengeluarkan badan bayi sampai kepala, yang tidak boleh dipegang adalah bagian kaki sama badan. Kenapa? Karena bisa terjadi cyanosis. Bayi lahir yang kita rasakan di telapak kaki sama di badan kita tepuk-tepuk, ya kan? Jadi jangan sekali-sekali kita memegang bagian kaki atau lagi telapak kakinya dan bagian badan. Tapi yang kita pegang adalah bokong. Kita lanjut. Ini adalah cara tangan. Jadi cara mengeluarkan tangan ada yang namanya metode klasik, ya. Metode klasik ini, ya, yang pertama sekali, yang metode klasik ini adalah mengeluarkan tangan atau bahu bagian bawah. Ya. Dalam mengeluarkan tangan bagian bawah, maka dia mengangkat ke atas. Angkat ke atas untuk melahirkan tangan atau bahu bayi, ya. Nah, rongga di bawah ini otomatis akan banyak, ya, akan melebar, ya. Nah, dengan begitu tangan penolong kita masukkan ke bawah, kemudian kita susuri tangan si bayi, ya. Kalau tangannya seperti ini bisa langsung kita tarik. Tapi kalau misalnya tangan bayi di atas kepalanya, maka kita harus memposisikan bayi seperti ini. Nah, sehingga tangannya letaknya di dada. Sama seperti distosia kemarin. Kita menggapai jari-jari si bayi, kemudian kita keluarkan seperti mengusap muka. Ya. Kemudian baru tarik ke bawah untuk mengeluarkan tangan atas. Itulah metode. Udah mengerti? Ya, nanti kita praktikkan. Sekarang kita masuk ke metode Muller, ya. Metode Muller ini kebalikan dari metodenya klasik. Kalau metode Muller dia menarik ke bawah, kemudian mengeluarkan bahu atau tangan bagian atas. Kebalikannya. Karena apa? Menurut Muller, bagian atas itu lebih luas. Sehingga kita mudah memasukkan tangan, kemudian memposisikan tangannya bayi, ya. Nah, jadi dia kebalikan dari klasik. Yang sering kita gunakan adalah metode Muller. Ya, jadi kita tarik ke bawah untuk membebaskan tangan bagian atas, sama seperti metode Muller. Kemudian tarik ke atas mengeluarkan tangan dan bahu bagian bawah. Ya, kemudian ada yang namanya metode lock set. Ya, nah metode lock set ini adalah gabungan atau pengembangan dari metodenya Muller. Jadi lock set ini mengambil metodenya Muller, bahwasannya bagian atas adalah bagian terluas, sehingga dia setelah membebaskan tangan bagian atas, kemudian dia putar badan janin, sehingga tangan bagian bawah menjadi tangan bagian atas, ya. Kemudian baru mengeluarkan tangan bagian atas. Jadi 2 kali dia mengeluarkan tangan bagian atas. Ngerti nggak? Ngerti. Ya. Jadi kemudian nanti kita akan belajar tentang melahirkan kepala. Ya. Jangan kemana-mana. Sebentar lagi kita akan mempelajari bagaimana cara melahirkan kepala pada bayi yang letak sungsang. Tetap di sini dan tunggu sesaat lagi.